ini, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, Kecamatan Simanindo ini. Dari beberapa sekolah tadi jumlahnya sekitar ada 70-an. Ada 30 SD, 2 SMP 5 dan 22 PAUD. Ini sungguh luar biasa, kita berkumpul di tempat ini adalah karena berkat Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita semua. Rapat kerja pada hari ini adalah rapat awal antara pimpinan dinas pendidikan dengan Bapak Ibu kepala sekolah, PAUD, serta SD SMP. Yang saya hormati Pak Kabid Diknas, Pak Eliamsyah Sidabangun. Yang saya hormati Ibu Herta yang mewakili dari sekaligus kepala sekolah mewakili KKS. Yang saya hormati Bapak dari KDS yang Ibu dari Pak yang akan membanggakan semua Bapak Ibu peserta rapat pada hari ini, di mana kita masih diberikan waktu dan kesempatan sehingga kita dalam keadaan ceria hari ini. Untuk hari ini kita harus bisa pulang dengan senyum, memuaskan dan berbahagia pulangnya nanti di tempat unik kita masing-masing semakin membawa perubahan. Terima kasih juga kepada Tuhan, seperti tadi dibilang Bu Hatta, kepala sekolah SMP Negeri 1 Simanindo. Perlu juga akan sampaikan memang faktor usia dan jarak antara Pulau Samosir dengan Pulau Kalimantan sangat jauh. Belum lagi penyesuaian cuaca dari tempat dingin ke tempat panas. Maka pada saat tahun baru saya masuk rumah sakit 3 hari dengan tekanan yang sungguh di luar dugaan manusia, tetapi masih bisa diberi kesehatan hari ini karena tekanannya sampai 230/120. Jadi dokter langsung jurus pamungkas obat yang diberikan sehingga bisa sehat hanya 3 hari di rumah sakit dan bisa kembali melaksanakan tugas selaku sebagai Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Samosir ini. Jadi tepuk tangan dulu untuk Tuhan, untuk Bapak Ibu. Barangkali ada kerinduan di antara kita, di mana selaku Kepala Dinas, seperti yang saya bilang tadi, memang demi mutu pendidikan Kabupaten Samosir ini jarak tidaklah merupakan hambatan kepada saya untuk berkumpul dengan keluarga di Kalimantan pada saat hanya hari libur saja sekali setahun. Mungkin Bapak Ibu boleh lihat bagaimanalah seorang berkeluarga yang seharusnya pada saat usia-usia begini harus berkumpul dengan saatnya jam kelima dimulai. Karena tugas It's time to begin the fifth lesson. pimpinan kepada saya, maka saya akan rela berkorban semua, baik berkorban dengan kumpul keluarga, baik berkorban dengan kesehatan, dan juga berkorban dalam tugas di Kabupaten Samosir ini. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu kepala sekolah, semua dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, Kecamatan Simanindo adalah Bapak Ibu kepala sekolah pilihan
yang terbaik. Tepuk tangan dulu untuk kepala sekolah semua. Pilihan terbaik yang menurut kami bisa sejalan dengan dinas pendidikan untuk meraih prestasi rapot mutu pendidikan di Kabupaten Samosir ini. Jelas tadi seperti yang dibilang Ibu Kepala Sekolah Bu Harta, ini bukan hanya rapot mutu pendidikan naik, tetapi loncatannya sungguh luar biasa. Boleh kita bandingkan periode-periode bupati beberapa puluh tahun yang lalu, posisi kita berada selalu terbawah, berada sebelum saya kepala dinas berada pada urutan ke-17 dari 33 kabupaten kota Sumatera Utara. Tetapi setelah saya kurang lebih 2 tahun memimpin di Kabupaten Samosir ini, maka rapot mutu pendidikan kita bisa meloncat naik menjadi urutan ke-3. Tepuk tangan dulu. Urutan ke-3 ini saat ini kita belum merasa puas dengan peringkat tadi. Target dan upaya kita sepanjang dan selama saya menjadi kepala dinas menunggu kurang lebih 3 tahun ini, karena tahun 2026 saya sudah pensiun purna tugas, maka selama ini kamu mengajak Bapak Ibu bahwa kita harus bisa peringkat 1. Tepuk tangan dulu, karena ini upaya dan target kita. Saya melihat Bapak Ibu lah sebagai tim solid dinas pendidikan, menentukan keberhasilan ini ada di tangan Bapak Ibu kepala sekolah. Tidak mungkin hanya kepala dinas itu sendiri, tidak mungkin hanya kepala bidang, kepala dinas, staf dinas pendidikan menentukan rapot mutu pendidikan di Kabupaten Samosir. Tetapi ada di tangan Bapak Ibu kepala sekolah sebagai ujung tombak pahlawan-pahlawan untuk meraih peringkat mutu pendidikan di Kabupaten Samosir. Yang tidak bisa kita lawan adalah binti dengan tebing tinggi. Kelemahan kita ada di literasi numerasinya. Literasi dan numerasi yang rapot Kabupaten Samosir masih di rapot merah, belum rapot hijau. Oleh karena itu kita tidak puas dengan peringkat ke-3 tersebut. Justru karena inilah dasar kita, maka diadakan rapat kerja evaluasi kinerja dari Bapak Ibu selaku kepala sekolah, pimpinan di unit masing-masing. Kami melihat dari dinas pendidikan untuk khusus daerah Simanindo, kami pantau literasi numerasi. Makanya saya meminta kepada kita semua, baik tingkat kepala sekolah SD maupun tingkat SMP, untuk mengirimkan video ataupun gambar foto yang sudah melaksanakan literasi numerasi di sekolahnya masing-masing. Saya setiap hari pantau, mulai dari tingkat SD sampai SMP. Tetapi kita melihat untuk menentukan rapot untuk pendidikan itu bukan hanya di tingkat SD dan SMP, tetapi dari tingkat dasar PAUD TK juga ikut menentukan rapot mutu pendidikan tersebut. Oleh karena itulah, maka setiap rapat kerja di semua kecamatan, 9 kecamatan Kabupaten Samosir, kita ikutkan tingkat PAUD TK untuk mengikuti rapat kerja di setiap kecamatan. Inilah yang melatar belakangi
Dinas Pendidikan mengadakan rapat kerja di 9 kecamatan secara bergantian. Hari ini di Kecamatan Simanindo adalah merupakan hari ke-8 terakhir besok tempur di hutan. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu kepala sekolah, amanah yang diberikan kepada Bapak Ibu janganlah disia-siakan. Marilah kita bergerak bersama mendukung program dinas pendidikan tersebut supaya kita dapat meraih peringkat 1 dari 33 kabupaten kota Sumatera Utara. Kita tidak merasa puas dengan hal ini. Literasi numerasi yang Bapak kirim, Bapak Ibu kirim, kepala sekolah kirim lewat WA, maka kadang seperti yang dibilang Bu Herta dari kepala sekolah SMP Negeri 1 Simanindo, kadang pedas reaksi ataupun jawaban tangkapan pada kiriman-kiriman literasi dan numerasi. Karena kadang saya lihat ada pembohongan, asal ada, yang penting dikirim. Maka kadang kalau saya lihat dari komen, apakah tidak ada bentuk literasi numerasi yang lain? Kok dikirim literasi numerasi yang sudah berlalu? Jadi ada pembohongan. Ya sudah, kepala dinas ngecek semua itu. Yang penting kirim lah. Daripada kosong sekolah kita kirim sudah. Saya cek, loh ini aja literasi numerasi yang dikirim. Apa ini? Maka kadang apakah literasi numerasi ini yang lalu-lalu dikirim? Mohon maaf kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang baik-baik yang mengirimkan foto video literasi numerasi yang dilaksanakan di sekolah masing-masing adalah literasi yang terbaru, bahkan langsung live pada saat setiap hari. Inilah permintaan, inilah rapat kerja evaluasi yang pada dasarnya tadi bahwa literasi numerasi adalah permasalahan Kabupaten Samosir sehingga tidak bisa menduduki urutan pertama, peringkat pertama. Kabupaten Samosir berada di tingkat ketiga. Ini pun saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kepala sekolah sebagai ujung tombak di unit masing-masing. Tetapi hal ini bukanlah merupakan kita sudah merasa puas dengan peringkat tersebut. Kita akan tetap berupaya, berusaha untuk meraih peringkat 1 dari 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Untuk itulah saya ajak Bapak Ibu kepala sekolah, mari kita tetap bergerak, sama bergerak dan tetap berupaya dan berusaha untuk sejalan dengan dinas pendidikan meraih prestasi rapot mutu pendidikan di Kabupaten Samosir ini. Untuk Kecamatan Simanindo saya cek memang aktif dan selalu kreatif karena sudah memberikan baik berupa foto maupun video literasi, apalagi SMP Negeri 1 Simanindo ini selalu saya pantau. Tepuk tangan dulu untuk SMP Negeri 1. Bukan hanya di grup WA Capsek, tapi sudah ke YouTube. Ini yang diminta pemerintah seperti ini, yang diminta pimpinan kabupaten seperti ini. Prestasi-prestasi, kreasi-kreasi, literasi numerasi kita itu bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi dikonsumsi dengan kabupaten kota lainnya. Inilah sebagai pembanding dengan kabupaten kota lainnya. Makanya kabupaten kota lainnya di Sumatera Utara memberikan apresiasi kepada Kabupaten Samosir karena melalui pengiriman foto, video ke YouTube
itu adalah salah satu bentuk penilaian yang dilihat oleh pemerintah. Dari keaktifan kita lah dilihat oleh pemerintah untuk melihat rapor mutu pendidikan Kabupaten Samosir, meyakinkan rapor mutu Kabupaten Samosir benar tidak urutan GTI. Keaktifan inilah yang diminta, keaktifan inilah yang maunya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka mohon maaf apabila video gambar yang menurut saya membuat perubahan, membuat hidupnya di sekolah tersebut, saya kirim melalui grup Pemkab Samosir. Tidak semua saya kirim, saya seleksi dulu mana kira-kira yang betul membawa kebaikan literasi numerasi di Kabupaten Samosir ini. Ini merupakan bagian yang saya harus berikan kepada pimpinan, kepada Bapak Bupati. Bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan program dinas pendidikan di Kabupaten Samosir ini. Jadi kalau saya lihat seperti tadi, mungkin Bapak Ibu sudah lihat, ya, SD Negeri 3 Pasar yang mengadakan kebaktian dengan musik lengkap, organisnya ada, musik gondang tagading bogungnya lengkap dan penyanyinya lengkap beserta guru-gurunya lengkap. Itulah yang saya kirim hari ini. Kenapa? Karena program dinas pendidikan jelas sudah ada di dalam video tersebut. Baik musik Bataknya, baik dengan agama ceramah rohaninya, baik dari penyanyi anak-anaknya. Inilah yang kita minta, yang membawa motivasi kepada semua sekolah supaya mari ada persaingan. Saya tidak minta harus lengkap alat musik peradaban Batak yang diterapkan di sekolah tahun 2023-2024. Program dinas pendidikan ini sudah jelas untuk tingkat SD adalah aksara dan peradaban Bataknya. Aksara yang dimaksud di situ adalah untuk kelas 1, 2, 3 SD sudah bisa mengenal abjad ataupun tulisan Bataknya. Kelas 4, 5, 6 sudah bisa menulis bahkan mengarang dengan pakai aksara Batak. Kelas 4, 5, 6 ya, 4, 5, 6 juga peradaban Bataknya sudah masuk. Ada siswa pemain musiknya, bisa siswanya memainkan musiknya, bisa siswanya ada grup tortornya. Maka program ini yang sudah baik menurut saya kita lanjutkan di tahun 2024, di tahun 2025 ini. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu kepala sekolah, saya menagi dari program dinas pendidikan tersebut, baik aksara Bataknya dan peradaban Bataknya. Itu untuk tingkat SD. Untuk tingkat SMP, program dinas pendidikan adalah melaksanakan storytelling. Ini juga baik. Maka untuk itu program ini tetap kita lanjutkan di tahun 2024-2025 ini. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu kepala SMP, karena ini sudah kita programkan, ada perlombaan antar sekolah SMP, perlombaan storytelling tersebut, maka akan melahirkan guide cilik di Kabupaten Samosir ini. Program ini akan tetap kita lakukan di tahun 2024-2025 ini
mengadakan perlombaan storytelling tingkat SMP. Program-program ini menurut saya adalah sangat baik. Bahkan dari program-program yang sudah dilaksanakan ini, banyak para pemerhati pendidikan yang memberikan sekolah yang tidak ada tagadi, kontangnya dan hukumnya, ada memberikan, ada yang menyumbang, ada beberapa sekolah yang dapat lengkap satu paket ataupun lengkap alat musiknya, baik dari storytelling tingkat SMP. Ada pemerhati pendidikan yang memberikan sumbangan berupa buku, ribuan judul cerita di dalam buku tersebut. Program dinas pendidikan inilah untuk Kabupaten Samosir tidak ada duanya yang bisa menandingi kabupaten lainnya kawasan Danau Toba. Boleh Bapak Ibu studi banding ataupun studi informasi kepada Bapak Ibu kepala sekolah di luar Kabupaten Samosir. Ada nggak program seperti program dinas pendidikan di Kabupaten Samosir? Saya sudah keliling, saya sudah melihat masih memakai sistem yang lama, pola lama kabupaten kota yang lainnya. Jadi teristimewa untuk Kabupaten Samosir, program dinas pendidikannya sungguh luar biasa. Tepuk tangan dulu kita semua. Ini adalah berkat kerja keras daripada Bapak Ibu kepala sekolah. Rapot mutu pendidikan dilihat juga salah satu indikatornya dari program dinasnya. Jadi untuk itu Bapak Ibu, program-program yang baik yang sudah berlalu kita harus laksanakan. Kita harus tingkatkan di tahun 2024-2025 ini. Sebagai tambahan program ketiga, dengan adanya dibuka oleh menteri zaman dahulu yang daerah Lagundi adalah merupakan tempat perkemahan untuk siswa maupun guru. Maka di tahun 2024-2025 ini kita punya program dari Dinas Pendidikan akan melaksanakan perkemahan bersami. Perkemahan ini yang nantinya dilaksanakan pada hari Pramuka di bulan 8, kalau tidak salah, mohon maaf. Tapi kita harus memprogramkan Dinas Pendidikan menambah program yang sudah ada di tahun 2022-2023. Maka untuk 2024-2025 maka kita akan melaksanakan program perkemahan bersama siswa-siswi kita dari kelas 4, 5, 6 semua sekolah berkecamatan. Anggaran untuk ini sudah ada bagi panitia pelaksananya nanti. Itu sudah diprogramkan dari Dinas Pendidikan. Maka untuk itu kepada Bapak Ibu kepala sekolah, supaya mempersiapkan anak-anak kita di tempat di unit kita masing-masing dalam hal kepramukaan. Maka nanti pada saat bulan Agustus kita akan melaksanakan Hari Pramuka Nasional di tempat wisata Lagundi. Jadi pas ini Pak Ketua tadi guys, ada tadi rencana programnya untuk Kecamatan Simanindo mau ke Samosir, sehingga nanti dipantau dulu tempat perkemahannya di Lagundi dan dipilih sekarang di mana tempat untuk Simanindo. Jadi terdepan untuk Simanindo, memilih tempat ini. Jadi sehingga nanti bukan hanya jalan-jalannya yang dilihat, tinjau lokasi pramuka untuk Kecamatan Simanindo. Dari sekarang dikapling-kaplingi, ya.
tancap di sana Kecamatan Simenindo. Jadi belum hari hanya bahwa areal untuk Kecamatan Simenindo tidak direbut oleh kecamatan lain lagi. Karena baru ini yang sampai ke saya rencana K3S-nya mau keliling Samosir ke Lagundi. Ini tepuk tangan dulu Kecamatan Simenindo. Kecamatan yang lain tidak ada programnya Pak. Sudahlah, nggak usah keliling-keliling, kita keliling lingkaran di tempat aja, mungkin seperti itu. Tetapi karena kerjasama Bapak Ibu kepala sekolah semua untuk Kecamatan Simenindo sungguh apresiasi luar biasa. Ada rencana, saya tidak marah kita. Karena dalam program dinas pendidikan juga ada program pelaksanaan pramuka. Karena ini berketepatan. Kalaupun itu sekilas alasannya Pak Ketua K3S, tapi saya apresiasi. Karena kalau bukan saya lagi mempromosikan kampung saya sendiri dari Kecamatan Ungatrunggu, siapa lagi? Tepuk tangan dulu. Inilah tujuan satu-satunya. Bapak Bupati kita juga dari Kecamatan Ungatrunggu. Kepala Dinas Pendidikannya juga dari Kecamatan Ungatrunggu. Jadi mau mau memang bangun tetap di ICB. Bisa pindah banyak sih mat tiga dang laku. Jadi Bapak dang adong naroi enggak. Mau lawan Bapak tapi borong masuk di. Untuk itulah Bapak Ibu kepala sekolah dari PAUD SD SMP yang hebat-hebat. Program dinas pendidikan saya kira yang baik kita lanjutkan. Yang baru untuk program 2024-2025 pramuka kita buka, kita hidupkan. Dan program jangka panjangnya dinas pendidikan akan berencana menambah setiap kecamatan ada TK negerinya. Tepuk tangan dulu untuk tahu. Ini program jangka panjangnya. Kenapa ini program jangka panjang? Karena untuk bermohon menambah sekolah TK itu tidak segampang membagikan tangan. Yang ada sekarang ini di Kabupaten Samosir baru hanya ada 2 TK negerinya. TK yang sudah agak dewasa ada di Nainggolan, TK yang baru lahir ada di Cianjur, TK yang nanti bisa bersama-sama lahirnya anak ketiga Kecamatan Simenindo, Pangururan, Ungatrunggu, Palifi, Harian, Sitio-tio, Rongkur di Guta. Kalau bisa kembar 7. Tepuk tangan dulu karena yang sudah ada 2 di Nainggolan, di Cianjur. Jadi ini mudah-mudahan dalam tahun 2024-2025 ini program dinas pendidikan jelas mengusulkan semua kecamatan punya TK negeri. Untuk itu Kecamatan Simenindo kami sudah survei. Ada bekas sekolah yang survei kemarin yang di Unjuk survei. Karena ini masih aset kita, maka dinas pendidikan akan memakai aset tersebut menjadi TK negeri untuk Kecamatan Simenindo. Tepuk tangan dulu. Luar biasa Simenindo. Apabila sudah ada TK negerinya, maka lengkaplah sudah, komplitlah sudah dinas pendidikan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati saya senang, hati Bapak Ibu juga senang. Mudah-mudahan senang, jangan dipaksa senang, gak enak. Namanya dipaksa ini gak ada yang enak, sakit.
bisa naik tekanan. Jadi namanya dipaksa, jangan sampai terpaksa enak. Apa namanya? Hambar kalau sudah namanya dipaksa. Jadi hati saya senang, hati Bapak Ibu juga harus lebih senang. Inilah program-program Dinas Pendidikan ke depan. Program ini adalah untuk salah satu indikator menaikkan rapot mutu pendidikan di Kabupaten Samosir. Berbagai upaya, berbagai usaha, berbagai cara kita upayakan supaya program Dinas Pendidikan ini berjalan dengan baik. Kami percaya dengan dukungan Bapak Ibu. Tidak bisa dukungan dengan tenaga ataupun materi, tapi dukungan dengan doa. Karena tiada duanya apabila dukungan itu adalah dukungan doa langsung kepada Allah Bapa di surga. Kalau kita meminta ke Allah Bapa di surga, tidak ada yang mustahil apabila kita sama-sama mendoakan semua program-program Dinas Pendidikan ini. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah flashback ke belakang, bagaimana perubahan yang kita buat. Sungguh luar biasa perubahan yang kita buat dari tahun 2022 hingga sekarang ini. Banyak program-program Dinas Pendidikan yang mendukung untuk menggapai rapor mutu pendidikan Kabupaten Samosir yang tidak ada di kabupaten-kabupaten kota lainnya. Saya sudah studi banding, sudah pergi kemana-mana untuk melihat tempat lain itu sama seperti sistem yang lama, asal-asal jadi, tidak punya program kabupaten kota lainnya. Hanya Kabupaten Samosir yang mempunyai program jelas dan tepat sesuai dengan kawasan Kabupaten Samosir adalah merupakan kawasan prioritas wisata di Kabupaten Samosir dan seluruh Indonesia. Hal inilah mendukung. Kalau kita dari Dinas Pendidikan kita mendukung dalam hal ini, karena salah satu indikator penilaiannya adalah Dinas Pendidikan. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu, kalaupun naik turun tekanan saya wajar-wajar saja, maka saya harus memanajemen hidup saya sendiri. Yang ada di HP saya adalah hanya WA grup capsek SD maupun SMP dan bawah. Di luar itu tidak ada. Memanajemen diri sendiri supaya tidak memancing naik tekanan. Maka LSM wartawan yang menyapa saja kepada saya di mana posisi tertadi, langsung saya blok. Karena redaksi menyapa aja sudah kayak Tuhan yang Maha Kuasa, dialah yang terlibat, langsung saya blok. Untungnya untuk apa? Ya saya harus masih mau hidup, saya masih mau sehat, saya masih mau berkarya di Samosir ini sampai usia yang diberikan pemerintah selaku tanggung jawab saya di Kabupaten Samosir ini. Itu upaya saya. Jadi mohon maaf apabila Bapak Ibu kepala sekolah, kalau saya pantau untuk Kecamatan Simanindo, dengan nama Pasu kepala dinas. Tepuk tangan dulu. Anggapan saya dan harapan saya sesuai dengan indikator-indikator yang Bapak Ibu miliki selaku pimpinan kepala sekolah di masing-masing sudah teruji
tidak diragukan lagi. Itulah yang menguatkan saya, sehingga untuk Kecamatan Semendo ini tidak ada yang saya ragukan. Bagi kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang masih slow, bahkan tidak merespon sama sekali apabila ada yang diminta oleh dinas pendidikan, bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar, supaya kita bergerak bersama. Tanpa Bapak Ibu kepala sekolah sekalian, tidak akan mungkin keberhasilan ini kita dapat. Kunci dan ujung tombak pahlawan-pahlawan saya adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi semoga dengan rapat kerja, evaluasi kerja pada hari ini, Kecamatan Simanindo menjadi kecamatan terdepan. Tepuk tangan dulu. Dengan adanya rapat kerja ini, Bapak Ibu nanti pulang pada tempat ini adalah semakin lebar senyumnya. Semua dipuaskan oleh Pak Kabid, Pak Eliamsa. Jangan ada yang pulang tidak puas. Katakan kalau itu perlu dikatakan. Jangan disimpan sampai berkarat di rumah, hingga sampai pikiran melayang-layang di jalan, bisa membahayakan diri sendiri. Saya yakin dengan Pak Kabid hari ini, karena Pak Kabid ini adalah memang pimpinan dinas pendidikan. Kalau dinas pendidikan itu selama ini mungkin itu salah satu juga pemancing tekanan saya naik, karena ibarat ayam dua kakinya hanya satu mekatekat. Karena apa? Karena dua bidangnya di dinas pendidikan. Jadi kalau satu slow, hari ini di WA, minggu depan baru Jawa, ya, itulah tadi mekatekat jadinya. Mungkin itu salah satu faktor juga membuat tekanan saya naik. Tapi dengan dipilihnya Pak Kabid hari ini, Pak Kabid kita supaya yang saya sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, yang buat kaki ayam itu menjadi sempurna, bisa diajak terbang, bisa diajak lari cepat, bisa Bapak Ibu terpuaskan. Yang kemarin sudah puas, maka makin puas dengan hadirnya Pak Eliamsa sebagai kepala bidang di dinas pendidikan. Hal inilah kami selalu dan tetap berbenah dinas pendidikan. Yang jelas supaya sesuai dengan moto pendidikan, pelayanan prima dengan senyum. Jadi tidak hanya abal-abal, tidak hanya omong doang. Enggak benar ya, pelayanan prima dengan senyum. Aku kemarin dimarah-marahinya, aku kemarin disuruhnya salahnya. Inilah yang kita rubah secara pelan-pelan, Bapak Ibu. Inilah yang harus kita buat ke depan. Bagaimana supaya mutu pendidikan di Samosir ini bukan hanya harapan